Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang khilafah hari ini ya, itu seperti apa ya? Memang yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya melalui lisan Rasulnya bahwa di akhir zaman ini itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah gitu ya. Nah maka ibarat musim ya, kalau mau musim buah-buahan gitu ya, musim rambutan, maka di mana-mana itu pasti ada tuh mulai dari bunganya gitu ya, kembang, lalu pentilnya gitu ya, sampai kepada rambutan hijau, sampai nanti rambutannya merah-merah, dan itu tidak bisa dibendung gitu. Tidak bisa dibendung. Bagaimana caranya supaya rambutan ini nggak ada, nanti misalnya yang di sini tebang sana tebang, tapi di tempat lain masih ada. Dan begitulah khilafah ya. Khilafah hari ini memang sudah saatnya ya, karena memang sudah 100 tahun lebih ya, kalau kita menghitung dari tahun Masehi itu sudah 100 tahun lebih ya. Lebih berapa bulan tuh, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ya, sudah lebih 5 bulan dari usia 100 tahun peruntuhan khilafah, dan ini sudah memang sudah zamannya. Nah ketika sudah zamannya itu pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Itu sama ketika musim rambutan, ada orang yang suka sama rambutan, dicari itu ya rambutan, walaupun harganya mahal itu dicari ya. Ketika baru musim itu kan biasanya mahal ya, rambut buah-buahan apapun gitu ya, kalau kalau musimnya baru gitu mahal gitu. Gitu. Terus kalau nanti sudah banyak, nah akhirnya nanti lebih murah, lebih murah, lebih murah begitu. Nah itu sama gitu kan. Ketika musim ini datang, itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah suka dan tidak suka ini berbagai macam alasan. Ada orang yang tidak suka itu bahkan tidak tahu apa-apa, karena orang tidak suka ikut-ikutan saja tidak suka. Gitu ya. Ah saya mah nggak suka rambutan, ketika ditanya rambutan yang seperti apa nggak tahu gitu. Nah inilah ya fenomena hari ini, bahwa kita ya, kita di dalam memperjuangkan atau menyampaikan atau mendakwahkan misi ya khilafah ini, ya sebagaimana yang dulu eh, dilakukan ya oleh Rasulullah SAW ketika ketika beliau di Mekah ya. Maka awal-awal perjuangan beliau itu penuh dengan apa? Penuh dengan celaan, cacian, ya bahkan sampai kepada ancaman-ancaman fisik ya, sampai pada akhirnya terjadilah hijrah dan seterusnya. Nah inilah wanifidin rahimakumullah. Tetapi kita ingin mengingatkan kembali ya, ingin mengingatkan kembali kepada ya ikhwan-ikhwan ya, kaum muslimin mukminin dimanapun berada, itu ya, yang hari ini masih ya fobia dengan kalimat khilafah, masih fobia dengan kalimat jihad. Ayo kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat itu ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka ditanya sama Allah, apakah belum ada yang datang sama kamu mengingatkan? Sudah ada ya Allah, tetapi kami menolaknya. Naudzubillah, semua naudzubillah kan. Nah ini, jadi kita sama-sama ayo ya, buka hati kita, bersihkan hati kita ya, lapangkan dada kita, itu bersihkan pikiran kita. Jangan sampai ada kebencian di dalam diri kita kepada satu golongan, satu kelompok, kepada orang, sehingga apa? Dan sehingga sebaik apapun orang, sebaik apapun kelompok, kalau kita sudah benci, ya sudah. Gitu. Padahal kalau kita lihat, ya, kalau kita mau objektif, ya, mau objektif, di antara kelompok-kelompok yang ada hari ini, coba dilihat. Apa yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin? Apa yang dirugikan coba? Apakah Khilafatul Muslimin merugikan? Siapa yang dirugikan? Gitu ya. Apakah Khilafatul Muslimin pernah berbuat onar? Silahkan dicari. Gitu ya. Bahkan Khilafatul Muslimin itu demo saja nggak pernah. Ya, demo saja nggak pernah gitu. Gitu. Karena apa? Memang misi kita adalah apa? Rahmatan lil alamin. Jadi kita nggak pernah demo sana demo sini, tidak. Karena apa? Ketika kita misalnya demo sana demo sini, itu artinya apa? Kita mendukung satu dan menolak satu. Sedangkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita nggak ada anti-anti, ya.
nggak ada anti-anti. Maka kalau tuduhan hari ini orang di luar sana, oh khilafah nih anti ini, anti itu, anti nggak ada. Jadi khilafah ini nggak anti-anti. Semuanya kita ajak bersama-sama, kita ajak bersatu, ayo sama-sama kita melaksanakan syariat Allah. Karena kembali lagi ya, kembali lagi fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya, ya, dengan kebaikannya. Bahwa di fitrah manusia itu mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus itu, ya. Makanya dalam ayat-ayat Allah itu diabadikan. Ketika Allah bertanya kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan rizki? Siapa yang menjadikan siang dan malam, mati dan hidup? Maka mereka serentak mengatakan, saya kulun Allah. Itu yang menciptakan adalah Allah. Ya, tetapi mereka tidak mau melaksanakan aturan Allah. Nah, maka kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan mereka? Gitu ya. Maka mari kita sama-sama untuk kembali lagi.